Anak-anak yang terkasih, kembali kita bersama untuk belajar. Pada hari ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Tapi pada perjumpaan hari ini, Pak Indra akan membahas sampai pada organ gerak hewan terlebih dahulu. Ya. Sebelumnya, mari kita saksikan tayangan yang Pak Indra sajikan ini. Ini ada ular, ya. Ini ada burung. Ini adalah video di mana diambil di Taman Nasional. Di sana banyak sekali hewan-hewan yang hidup secara liar, ya, di daerah Baluran. Ini kekayaan fauna yang ada di Indonesia. Nah, ada yang bisa terbang, ada yang melata, ya, seperti ular tadi. Ya. Nah, ini ada yang bisa berlari, ya. Ini rusa. Nah, itulah hewan-hewan yang ada di Indonesia tentunya, ya. Oke. Hewan dapat bergerak ke sana kemari karena mereka mempunyai alat gerak, ya. Alat gerak hewan itu terdiri dari dua, yaitu alat gerak pasif adalah tulang seperti ini. Ini adalah kerangka dari kuda. Jadi tulang ini merupakan alat gerak pasif, ya. Kemudian alat gerak aktif. Alat gerak aktif itu adalah otot. Nah, ini yang berwarna merah ini adalah otot, ya. Ini otot kuda. Jadi otot ini menggerakkan tulang. Jadi mereka antara otot dan tulang ini keduanya saling bekerja sama sehingga bisa melakukan pergerakan. Nah, kerjasama ini membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak, ya. Jadi kalau tulang, kenapa kok disebut pasif? Karena dia tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan oleh otot. Lalu otot kok bisa bergerak? Ya, karena ada reaksi-reaksi kimia yang membuat otot itu bisa bergerak. Jadi tulang kaki, lalu ekor, kepala itu bisa bergerak karena digerakkan oleh otot. Nah, organ gerak hewan vertebrata. Sekarang kita akan membahas tentang organ gerak hewan vertebrata. Nah, hewan vertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang belakang. Nah, seperti ini. Ini ayam, ya. Ini tulang belakangnya. Ini sapi, ini tulang belakangnya. Ikan, tulang belakangnya yang ini, yang tengah ini. Kemudian ini buaya, ya, ini tulang belakangnya, ya. Tulang dan otot hewan vertebrata bergabung membentuk endoskeleton, rangka dalam, yang berfungsi untuk menyangga berat tubuh hewan. Nih. Jadi tulang dan otot itu, ya, itu bergabung membentuk endoskeleton atau rangka dalam. Jadi rangka-rangkanya ini dibalut oleh otot-otot, ya, sehingga
Otot ini juga membantu menyangga tulang-tulang pada hewan. Nah, ini contohnya kelinci yang pertama. Kelinci termasuk hewan mamalia. Kelinci memiliki rangka yang berguna untuk menyokong tubuhnya atau supaya tubuhnya dapat berdiri ya. Kelinci bergerak meloncat dengan kakinya. Kaki bagian belakang lebih panjang dan kuat dibandingkan dengan kaki depan. Ya, kelinci ini bergerak dengan cara meloncat, ya, melompat-lompat. Yang berikutnya, contoh berikutnya adalah ikan. Ikan ini termasuk hewan yang hidupnya di air. Ikan memiliki ekor dan sirip yang lebar. Tubuh ikan mempunyai bentuk aerodinamis yang berfungsi untuk mengurangi hambatan ketika bergerak. Ikan atau hewan lainnya memiliki gelembung renang yang susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel. Nah, jadi bentuknya aerodinamis itu seperti ini. Jadi melengkung seperti ini ya. Lalu juga dia pipih. Kalau dia berenang maka tidak ada hambatan, jadi bisa berenang dengan baik. Kemudian juga tadi dikatakan dia mempunyai gelembung renang tentu di dalamnya ya. Jadi ikan ini bergerak dengan ekornya dan dengan siripnya ya. Lalu katak. Katak termasuk hewan amfibi. Hewan amfibi itu hewan yang dapat hidup di daratan dan juga dapat hidup di dalam air ya. Katak mempunyai rangka yang terdiri dari tulang anggota gerak, tulang badan, dan tulang kepala atau tengkorak. Bagian tulang belakang panjang dan ototnya kuat. Pada tungkai katak terdapat selaput renang yang berguna untuk memberikan tekanan pada air sehingga mempermudah gerakan katak saat berenang. Jadi katak ini juga melompat, kemudian dia juga bisa berenang. Nah, biasanya di kaki-kaki ini ada selaputnya ya, sehingga dia bisa berenang ya. Ini kalau ini juga ada selaputnya sebenarnya katak ini, sehingga membuat katak itu lebih mudah berenang di air, lebih mudah bergerak. Jadi bergeraknya katak itu bisa dengan melompat dan juga bisa dengan berenang. Gambar berikutnya adalah ini ular ya. Ular termasuk jenis reptil. Ular mempunyai sistem gerak yang khas. Ular bergerak dengan meliuk-liukkan tubuhnya pada tanah atau batu. Ular tersusun dari rangka kepala, badan, dan ekor. Bagian tulang badan terdiri dari ruas-ruas tulang belakang yang jumlahnya ratusan. Adapun tulang rusuk ular dihubungkan dengan tulang belakang oleh otot-otot elastis. Ya. Tulang ini bergerak dengan cara melata ya. Digerakkan oleh otot-otot bagian perutnya. Nah, kemudian ada organ gerak hewan avertebrata. Apa itu hewan avertebrata? Nah, hewan avertebrata adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Nah, ini dia tidak punya tulang ya. Tidak mempunyai tulang belakang. Hewan avertebrata biasanya susunan sarafnya berada di perut, lalu memiliki rangka luar dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Nah, ini rangka luar, kemudian otaknya di sini ya. Otaknya tidak terlindungi oleh rangka ya. Kemudian ini juga otot-otot perut yang di sini adalah saraf-saraf yang nantinya menggerakkan si siput ini bisa bergerak. Contoh hewan avertebrata yaitu ini, seperti Pak Indra tunjukkan, ada siput dan ada kupu-kupu. Siput mempunyai organ gerak yang terdiri dari kaki perut. Kaki perut ini ya, yang berbentuk pipih dan lebar.
Adapun kupu-kupu mempunyai organ gerak berupa sayap. Ini sayap, ya. Sehingga kupu-kupu bisa terbang ke sana kemari. Nah, hari ini tugasnya anak-anak, nanti anak-anak bisa mencari 5 gambar hewan vertebrata dan 5 gambar hewan vertebrata, ya. Nanti gambarnya boleh cari di Google atau cari di buku atau cari di koran, boleh ya, atau cari di majalah, di mana saja. Kemudian nanti boleh bisa dipotong ya gambar-gambarnya itu, lalu nanti ditempelkan di buku tulismu ya. Kemudian beri keterangan cara bergerak masing-masing hewan yang kamu dapatkan tadi ya. Nah, contohnya seperti ini nanti. Nah, seperti ini misalnya Pak Indra pertama dapat gambar kuda ya. Lalu Pak Indra tulis keterangannya. Kuda adalah hewan vertebrata karena memiliki tulang belakang. Cara bergerak kuda adalah berjalan dan berlari dengan menggunakan kakinya. Kemudian ini contoh gambar kedua. Cacing adalah hewan avertebrata karena tidak memiliki tulang belakang. Cara bergerak cacing adalah melata dengan menggunakan otot perutnya. Mudah bukan tugasnya? Maka Pak Indra yakin anak-anak bisa mengerjakan dengan baik ya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas ini dengan senang hati.